Halo Sobat Nawikrama TV, tahukah Anda Indonesia sekarang sedang menuju era keemasan? Prabowo gaspol dunia mulai gemetar. Oke, kita harus sepakat soal satu hal. Prabowo itu bukan presiden kaleng-kaleng. Dari awal beliau bukan cuma bicara soal visi, tapi langsung tancap gas eksekusi. Dan hasilnya investasi jumbo, hubungan internasional makin kuat, ekonomi siap tancap gas. Jangan salah, ini bukan sekadar pencitraan atau basa-basi diplomatik. Ini kerja nyata diplomasi yang dilakukan Prabowo itu bukan kunjungan seremonial penuh basa-basi, tapi pertemuan strategis yang benar-benar membawa hasil buat Indonesia. Duitnya nyata, proyeknya jalan, manfaatnya langsung ke rakyat. Baru beberapa bulan duduk di kursi RI 1, Prabowo udah ngegolin investasi sebesar 905 triliun rupiah di 2025. Dan ini baru awal. 2029, targetnya 1030, 2 triliun rupiah. Total 5 tahun 13.000 triliun lebih. Jangan salah hitung, bukan miliaran, bukan triliunan kecil-kecilan. Ini belasan ribu triliun. Nah pertanyaannya, dari mana duit segede ini? Jawabannya ada di lawatan internasionalnya yang ciamik. Lihat saja kunjungannya ke Cina, Amerika, Timur Tengah, India, Malaysia, semua ada hasilnya. China gaspol 7,46 miliar dolar Amerika Serikat investasi masuk. BIT udah beli lahan di Subang buat bikin pabrik mobil listrik. Ini bukan sekadar janji politik. Tanahnya udah dibeli, pabriknya segera dibangun. Amerika perusahaan besar siap masuk di kuartal pertama 2025. Meski namanya masih dirahasiakan, Timur Tengah nggak mau kalah. Mega investasi udah disiapkan buat sektor energi dan infrastruktur. Dan yang paling panas, Indonesia lagi negosiasi buat beli rudal BrahMos. Ini bukan sembarang rudal. Ini rudal jelajah supersonik hasil kerja sama India Rusia. Artinya Indonesia makin kuat, makin disegani di Asia. Diplomasi Prabowo gaspol langsung hasil. Ada yang bilang, presiden ke luar negeri kerjaannya cuma jalan-jalan. Salah besar. Ke Cina pulang bawa duit miliaran dolar. Ke India pulang bawa potensi alutsista canggih. Ke Malaysia, hubungan regional makin kuat. Ke Amerika dan Timur Tengah, duit gede udah antri masuk. Ini bukan kunjungan iseng. Ini bukan selfie-selfie doang. Ini strategi. Ini kerja keras. Ini hasil nyata. Dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya yang negosiasinya panjang, tapi realisasinya entah kapan. Prabowo beda. Eksekusi cepat. Hasil konkret. Kritik boleh, tapi fakta nggak bisa dibantah. Pasti ada yang nyinyir. Investasi gede, tapi rakyat dapat apa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jawabannya simple. Investasi ini bukan cuma angka di atas kertas. Lapangan kerja makin luas. Pabrik mobil BYD saja bakal butuh ribuan tenaga kerja. Industri turunannya lebih banyak lagi. Ekonomi nanjak. Target pertumbuhan 8% di 2029. Itu bukan angka ngawur. Ini hitungan yang bisa dicapai dengan investasi raksasa. Ini teknologi naik kelas. Dari mobil listrik, energi terbarukan sampai industri perikanan terintegrasi di Maluku dan Papua. Indonesia nggak lagi jadi penonton. Kita pemain utama, tapi tentu saja nggak semua orang seneng lihat Indonesia maju. Ada yang masih pengen kita jadi anak bawang, cuma jualan bahan mentah, kerja serabutan di negeri sendiri. Prabowo datang buat merubah itu. Jadi kalau masih ada yang tanya apa yang dilakukan Prabowo buat Indonesia, jawabannya gampang. Menarik investasi terbesar dalam sejarah, memperkuat pertahanan dengan alutsista canggih, membangun kerja sama strategis yang nyata. Hasilnya masa depan tergantung kita. Sekarang pertanyaannya, mau diam saja atau mau ikut dorong Indonesia makin maju? Yang jelas era Indonesia maju udah di depan mata. Ini bukan mimpi. Ini bukan wacana kosong. Ini nyata. Sekarang tugas kita jangan cuma jadi penonton. Dukung program yang baik, awasi yang kurang, dan pastikan semua ini benar-benar sampai ke rakyat. Jadi siap gaspol bareng Prabowo. Indonesia gaspol. Tapi jangan sampai remblong. Oke, investasi udah masuk,
hubungan internasional makin solid, Indonesia siap tancap gas. Tapi ingat, gaspol itu harus terkontrol. Jangan sampai remblong. Investasi gede itu ibarat turbo buat ekonomi kita. Tapi kalau salah kelola bisa jeblok juga. Makanya sekarang saatnya kita bukan cuma tepuk tangan, tapi juga pasang mata. Duit segede ini harus sampai ke rakyat. Serius, 13.000 triliun itu duit gede banget. Tapi percuma kalau cuman muter di segelintir alien. Jangan sampai ada mafia, calo project atau tuyul-tuyul yang ngisep keuntungan di tengah jalan. Makanya kita sebagai rakyat harus melek investasi. Ini harus kasih efek domino ke rakyat kecil. Gimana caranya? Lapangan kerja wajib terbuka luas. Jangan sampai tenaga kerja asing yang lebih banyak dipekerjakan. UMKM harus kebagian. Jangan sampai proyek-proyek besar ini cuma dinikmati konglomerat. Pabrik ada, tapi bahan baku tetap impor. Konyol, infrastruktur harus mendukung. Investasi tanpa infrastruktur sama aja bohong. Pastikan jalan, pelabuhan, listrik dan internet di daerah industri siap 100%. Jangan sampai kita cuma jadi penonton. Kita harus belajar dari sejarah. Dulu banyak negara yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya tetap miskin. Kenapa? Karena mereka cuma jadi penonton di rumah sendiri. Nah, ini PR buat pemerintah. Hilirisasikan industri. Jangan cuma ekspor bahan mentah, tapi olah dulu di dalam negeri. Nikel jangan cuma diekspor, tapi jadi baterai mobil listrik di sini. Ikan dari Maluku dan Papua jangan langsung dijual mentah, tapi diolah jadi produk premium dulu. Sawit bukan cuma jadi CPO, tapi jadi produk turunan kayak biofuel dan kosmetik. Kita nggak boleh lagi jadi korban kutukan sumber daya alam. Sekarang waktunya kita pegang kendali. Diplomasi jangan lembek, harus tegas tapi elegan. Investasi boleh masuk, tapi jangan sampai kita tunduk pada negara investor. Diplomasi Prabowo harus terus tegas, lugas tapi tetap elegan. Jangan kasih karpet merah ke investor yang nggak mau transfer teknologi. Jangan biarkan sumber daya kita dieksploitasi tanpa aturan yang ketat. Jangan ada jebakan utang yang bikin kita kehilangan kedaulatan ekonomi. Indonesia itu bukan negara miskin yang butuh dikasihani. Kita ini raksasa yang baru bangun. Mereka butuh kita, sama seperti kita butuh mereka. Jadi negosiasi harus imbang. Kritik bukan berarti anti Prabowo. Nah, ini yang sering salah paham. Kalau kita kritik bukan berarti kita benci Prabowo. Justru kita ingin Prabowo sukses. Karena apa? Kalau Prabowo sukses, rakyat yang menang. Jadi kalau ada yang masih nyinyir, masih skeptis, bilang, "Ah, ini cuma pencitraan." Tanya balik, kamu mau Indonesia maju atau mau terus meratapi nasib? Kalau ada yang bilang, "Ah, investasi ini nanti cuma menguntungkan orang kaya," jawab ya, tugas kita pastikan agar manfaatnya sampai ke rakyat. Jangan cuma protes di medsos, tapi nggak pernah ikut mengawal kebijakan. Jangan cuma ngata-ngatain, tapi pas disuruh kasih solusi, malah diam 1000 bahasa. Kesimpulannya, maju tapi waspada. Prabowo sudah gaspol, tapi kita yang di belakang kemudinya. Kita yang harus pastikan Indonesia ini melaju dengan kontrol yang baik. Jadi sekarang tugas kita dukung program yang bagus. Kawal biar nggak ada mafia yang numpang cari untung. Pastikan rakyat yang paling banyak dapat manfaat. Indonesia bukan lagi macan tidur. Kita sudah bangun dan dunia mulai gemetar. Jadi siap kawal era Prabowo biar makin cemerlang. Indonesia bukan negara kaleng-kaleng. Kita harus punya mental pemenang. Oke, kita lanjut. Investasi sudah masuk. Diplomasi udah jalan. Industri sudah mulai dipacu. Tapi ingat, PR kita masih banyak. Kita nggak boleh cuma puas lihat angka-angka gede di berita. Kita harus pastikan semua ini beneran bikin rakyat lebih makmur. Kenapa? Karena Indonesia itu bukan negara kaleng-kaleng. Kita punya sumber daya alam melimpah, pasar gede, SDM yang potensial. Kalau dikelola benar, kita bisa jadi kekuatan ekonomi global. Tapi kuncinya ada di satu hal, mental pemenang. Kita harus berani berpikir besar, berani ambil resiko, berani mandiri. Kalau kita masih punya mental, ya sudahlah. Yang penting cukup makan.
Ya kita bakal terus jadi pasar buat negara lain. Jangan cuma jadi pasar, kita harus jadi pemain. Ini penting banget. Jangan sampai investasi gede ini cuma bikin kita jadi pembeli bukan produsen. Coba lihat industri otomotif. Kita sudah puluhan tahun jadi pasar empuk buat mobil Jepang, Eropa, Korea. Sekarang Cina mulai masuk, dan kita masih jadi pembeli. Harusnya gimana? Dorong pabrikan asing bikin pusat riset dan pengembangan di sini. Jangan cuma rakit mobil, tapi juga desain dan inovasi di dalam negeri. Transfer teknologi harus jadi syarat utama investasi. Kalau mereka mau jualan di Indonesia, mereka juga harus ngajarin kita bikin teknologi sendiri. Pemerintah harus kasih insentif ke startup teknologi otomotif lokal. Jangan cuma pabrik besar yang didukung, tapi juga inovasi anak bangsa. Kalau enggak, ya siap-siap saja. Kita bakal terus beli mobil impor, sementara tenaga kerja kita cuma jadi buruh pabrik. Hilirisasi harus total. Ini sudah dimulai, tapi jangan setengah-setengah. Kita nggak boleh lagi ekspor bahan mentah. Contoh nikel, selama ini kita jual mentah ke luar negeri, mereka olah jadi baterai, lalu dijual lagi ke kita dengan harga berkali-kali lipat. Konyol, sekarang Prabowo sudah lanjutkan kebijakan hilirisasi, tapi harus lebih agresif lagi. Nggak cuma nikel, tapi juga bauksit, timah, batu bara. Semua harus diproses di dalam negeri. Bangun industri pendukung. Jangan sampai kita cuma bikin setengah jadi, tapi mesin dan teknologinya masih impor. Libatkan lebih banyak pengusaha lokal. Jangan cuma BUMN atau konglomerat, tapi juga UMKM dan startup industri. Kita harus belajar dari China. Dulu mereka cuma jadi pabrik buat negara lain. Sekarang mereka yang punya merek-merek teknologi terbesar di dunia. Kalau kita cuma diam, Indonesia bakal selamanya jadi tempat mencari makan buat perusahaan asing. Pertahanan kuat, ekonomi aman, dunia ini keras. Kalau kita lemah, kita diinjak. Lihat saja negara-negara yang ekonominya bagus, tapi militernya lemah. Pasti ada daja yang coba ganggu. Makanya Prabowo bukan cuma bangun ekonomi, tapi juga perkuat pertahanan. Beli Rafale dari Prancis, itu buat jaga langit. Kita beli F-15EX dari Amerika, itu biar nggak ada yang berani macem-macem. Negosiasi rudal BrahMos dari India, itu biar kita punya taring di laut. Ada yang bilang, ngapain beli alutsista mahal-mahal? Salah bos. Kalau kita lemah, investasi nggak bakal aman. Kalau kita lemah, kita bakal dipermainkan negara besar. Contoh paling gampang, Laut Cina Selatan. Kalau kita nggak siap, kita bisa kehilangan wilayah. Ekonomi yang kuat harus didukung militer yang kuat. Nggak ada kompromi. Soal ini, politik jangan jadi penghambat, harus jadi pendorong. Ini juga penting. Jangan sampai ambisi politik bikin proyek-proyek besar ini mandek. Sering kan kita lihat ada pemimpin yang sudah bikin program bagus, tapi pas ganti pemerintahan malah dihentikan atau dipelintir. Ini penyakit yang harus kita hentikan. Prabowo harus bikin sistem yang bisa jalan terus. Siapapun presidennya nanti, birokrasi harus disederhanakan. Jangan ada hambatan buat investasi dan pembangunan. Korupsi harus dibabat habis. Duit 13.000 triliun itu bisa bikin Indonesia maju atau malah masuk kantong tikus-tikus elit, tergantung kita yang mengawasi. Rakyat harus ikut bergerak. Ini kuncinya. Nggak ada negara maju yang rakyatnya cuma jadi penonton. Jangan cuma berharap presiden atau pemerintah yang kerja keras. Kita juga harus ikut ambil peran. Generasi muda harus melek industri dan teknologi. Jangan cuma jadi konsumen, tapi jadi inovator. Pengusaha lokal harus agresif cari celah buat masuk ke proyek-proyek besar. Ini jangan cuma jadi penonton. Masyarakat harus awasi. Kalau ada proyek mangkrak, korupsi, atau kebijakan yang merugikan, kita harus bersuara. Kesimpulan, kita sedang menuju era keemasan. Jangan sampai gagal. Prabowo sudah bawa Indonesia ke jalur yang benar, tapi jalannya masih panjang. Sekarang pertanyaannya, mau maju beneran atau cuman senang lihat angka di berita? Kalau kita mau maju, kita harus ikut ambil peran. Jangan cuma kritik tanpa solusi. Jangan cuma tepuk tangan tanpa kontribusi. Indonesia bukan negara kaleng-kaleng, kita negara besar. Punya potensi besar.
Dan sekarang saatnya kita jadi kekuatan besar di dunia. Jadi siapkah kita semua jadi bagian dari kebangkitan Indonesia? Hidup Indonesia Raya!